Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Sagita Mentari Taufik Putri dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tanggapan-tanggapan saya mengenai artikel yang berjudul Sekolah Jarak Jauh Picu Stres dan Kecemasan Anak untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pendidikan yang diampu oleh dosen Bu Lutfia. Soal yang pertama, berikan tanggapan saudara mengenai artikel tersebut, dikaitkan dengan apa yang telah saudara pahami di mata kuliah PIP sejauh ini. Menurut saya, metode pembelajaran PJJ yang diterapkan oleh pemerintah selama masa pandemi saya rasa kurang maksimal, sehingga justru malah menimbulkan dampak buruk bagi peserta didik. Banyak peserta didik yang merasa stres, cemas, marah, dan gelisah karena metode pembelajaran online atau jarak jauh ini. Bahkan mungkin aspek-aspek dan tujuan pendidikan tidak terrealisasikan dengan baik, sehingga tidak memunculkan generasi penerus bangsa yang baik dan sesuai. Soal nomor 2 yaitu, menurut saudara apakah PJJ telah menjadi alternatif yang tepat saat ini? Bagaimanakah kegiatan pembelajaran dalam PJJ memfasilitasi peserta didik sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia? Menurut saya, metode PJJ dalam masa pandemi menjadi alternatif yang paling baik karena ini semua dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun, seiring berjalannya waktu, metode ini sangat disayangkan karena ketika sudah diberlakukannya normal, tempat wisata dibuka kembali, bahkan supermarket dan pusat perbelanjaan lainnya juga sudah dibuka kembali, tetapi mengapa sekolah dan kampus hingga saat ini belum diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka seperti dahulu lagi? Soal yang ketiga yaitu, pada fenomena di atas bagaimana lingkungan pendidikan dapat mempengaruhi keberhasilan belajar. Kaitkan dengan hubungan yang terjadi dalam berbagai lingkungan pendidikan yang dapat teramati dari sumber berita. Lingkungan pendidikan sangat berpengaruh dalam keberhasilan belajar. Lingkungan belajar yang efektif dan mendukung dapat membuat peserta didik menjadi nyaman dalam belajar, sehingga akan mudah dalam mencapai tujuan belajar. Lingkungan yang mempengaruhi kegiatan belajar yaitu dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal anak, sehingga berpengaruh dalam perkembangannya. Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh hasil belajar siswa yang didapatkan anak dari pihak sekolah seperti interaksi guru, cara mengajar, serta sikap anak terhadap guru dan lingkungan belajarnya. Sedangkan dalam lingkungan masyarakat mempunyai pengaruh tentang norma, nilai, aturan, dan adat istiadat. Karena pandemi, lingkungan belajar kurang efektif dan mendukung, sehingga menimbulkan dampak negatif seperti stres, cemas, marah, atau gelisah. Fenomena ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Children's Hospital of Chicago. Yang keempat yaitu, terlepas dari berita tersebut, menurut saudara, apa yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pendidikan untuk menghadapi perkembangan masyarakat saat ini? Boleh memberikan contoh untuk mendukung penjelasan. Ya, menurut saya, masyarakat saat ini sudah mengenal kecanggihan teknologi, sehingga sistem pendidikan pun ikut berkembang pesat. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pendidikan untuk menghadapi perkembangan masyarakat saat ini, yaitu seperti upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia melalui program pengembangan kurikulum yang harus dilengkapi dengan kemampuan dalam dimensi akademik, keterampilan tak kasat mata seperti keterampilan intrapersonal, berpikir global, literasi media dan informasi, dan masih banyak lagi. Ini semua karena pendidikan sebagai pendongkrak gagasan ilmu pendidikan yang akan mencetak generasi penerus bangsa yang handal dan mampu bersaing. Yang kelima, sampaikan pesan singkat di akhir video untuk pelaksanaan pendidikan yang lebih baik sesuai harapan saudara.
Sesuai dengan kasus saat ini, yaitu pandemi COVID-19, saya berharap segera diberlakukannya kembali pembelajaran tatap muka, baik untuk kampus maupun sekolah, karena pada dasarnya fasilitas umum sudah dibuka dan banyak orang-orang berkumpul seperti biasa, bahkan pusat pembelajaran pun saat ini pun sangat ramai. Namun tempat untuk mencari ilmu seperti sekolah dan kampus belum diperbolehkan untuk dibuka kembali. Ini semua bertujuan untuk pendidikan dapat terrealisasikan dan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang baik. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.